adik-adik, selamat datang di ibadah Victory Kids. Nah, pasti semuanya udah pada siap kan mau ibadah? Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau beribadah. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami tidak ada kendala dalam online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan. Shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus, I trust you. I trust you. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break.
adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu dapat kami renungkan dan kami tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, apa kabar nih kalian di rumah? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Nah, tadi setelah kita sudah menyanyi, memuji dan juga menyembah Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema hari ini keren banget ya. Judulnya itu Tuhan ada di mana sih? Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya ya, Kak, Tuhan tuh ada di mana sih, Kak? Kok kayaknya nggak kelihatan ya? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut adik-adik, kakak mau tanya nih ke kalian semua. Kalian pasti ngerasain dong ya adanya angin ya. Tapi kalian bisa ngeliat gak nih ya angin yang ada di tangan kakak? Nah, coba invisible gak? Kelihatan gak? Enggak ya, angin yang ada di tangan kakak ini pasti nggak kelihatan ya dengan mata kalian ya. Tapi kita bisa merasakan adanya angin tersebut. Contohnya nih ketika kalian lagi ada di luar rumah, kalian bisa merasakan ada angin sepoi-sepoi ya, angin yang sejuk. Tapi anginnya nggak kelihatan. Nah adik-adik, begitupun dengan Tuhan ya. Tuhan itu tidak terlihat dengan mata kita, tapi kita bisa merasakan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Contohnya apa nih Kak? Contohnya apa? Tuhan memberikan kasih-Nya dan juga anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas, kita menghirup oksigen ya ketika kita bernafas. Itu merupakan contoh bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Terus kita juga masih diberi kecukupan untuk makan, ada tempat tinggal, masih bisa sekolah, ada orang tua dan lain-lain dan masih banyak lagi adik-adik. Jadi sekalipun Tuhan itu tidak terlihat dengan mata kita, tapi kita bisa merasakan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Nah, terus Kak, di mana sih Kak kita bisa mencari Tuhan? Di mana ya Tuhan adanya ya? Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu bahwa kita bisa menemukan Tuhan dalam firman-Nya. Nah, jadi kita harus membaca firman Tuhan, harus baca Alkitab. Dalam Lukas 11 ayat 10 tertulis, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu harus dicari supaya kita bisa ketemu nih sama Tuhan nih. Jadi Tuhan dan firman-Nya itu jadi satu adik-adik. Nah, seringkali mungkin ya kita mempertanyakan nih, Tuhan tuh di mana sih Kak? Tuhan ada sih, tapi kok kayaknya Tuhan nggak tolong aku ya? Kok kayaknya Tuhan tinggalin aku ya Kak? Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan itu ada dalam setiap musim hidup kita. Meskipun kita nggak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi Dia nyata, Dia Tuhan yang hidup. Nah, kakak mau ambil satu kisah contoh di Alkitab, keberadaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Contohnya kalian ingat dong ya, kisahnya Daniel adik-adik ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, kakak mau kita baca sama-sama kisahnya Daniel di Daniel 6 ayat 19 sampai 22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya tetapi juga terhadap tuanku ya raja aku tidak melakukan kesalahan. Nah adik-adik dari cerita ini kita lihat ya bahwa raja tersebut, Raja Darius, dia ini nggak percaya Tuhan adik-adik, dia menyembah berhala sehingga raja ini mempertanyakan nih Tuhannya Daniel, mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, kalau ada bisa nggak sih Tuhan kamu nih Daniel menyelamatkan kamu dari gua singa. Nah, adik-adik, apakah Tuhan ada di situ saat itu? Apakah kelihatan dengan mata Daniel? Enggak ya, tapi Daniel percaya dan yakin bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyelamatkannya. Dan di akhir ceritanya kita lihat ya, bahwa Tuhan menyelamatkan Daniel, tubuhnya pun tidak dimakan oleh singa-singa tersebut, sehingga Daniel bisa berhasil lolos dari gua singa. Jadi sekalipun Daniel tidak melihat Tuhan secara langsung, tapi Daniel merasakan kasih Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Nah, begitupun dengan kita adik-adik, kita harus sadar bahwa Tuhan ada bersama kita. Saat kita senang, kita sedih, kecewa, ataupun takut, Tuhan selalu ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya.
Dan ayat terakhir yang mau kakak kasih tahu ke kalian, Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan udah ada jauh di masa depan kita ya adik-adik ya. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir sebab Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Yuk minta tolong orang tuanya untuk nyiapin persembahan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh menjadi berkat dan boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, pengumuman buat kita semua, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita akan mengadakan Zoom Victory Kids. Jadi jangan lupa ya, ajak teman-temannya semuanya untuk seru-seruan bareng kita. Ditunggu ya. Oke adik-adik, hari ini kita telah belajar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan ada menyertai hidup kita. Hari ini mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa bahwa Engkau telah menyertai kami Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan, dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tidak perlu takut Tuhan akan apa yang akan kami hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi remah, boleh menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.